Dalam kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai pemanfaatan fitur otomasi perencanaan berbasis data dalam platform rapor pendidikan untuk memanfaatkan perencanaan BOS dan BOP. Dalam hal ini saya ingin membagi paparan saya dalam 3 subtema atau topik terkait dengan yang pertama adalah BOS dan BOP, sumber utama dari satuan pendidikan yang kita rasa belum optimal. Yang kedua, saya ingin membicarakan mengenai isu prioritas pendidikan berdasarkan asesmen nasional dalam rapor pendidikan tentu saja. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kami ingin menjelaskan mengenai fitur otomasi PBD di rapor pendidikan mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh satuan pendidikan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, insan pendidikan yang saya hormati, pernahkah menyaksikan di sebuah sekolah sederhana hasil fasilitas seadanya, tidak bermewah-mewah, tidak bermegah-megahan, namun para siswanya penuh semangat, belajar dengan rajin, senyum lebar, belajar aktif, ada yang di kelas, ada yang di luar kelas, ada yang dinamis, siswa riang gembira, dan peningkatan kompetensi dan karakter siswa terjadi dengan pesatnya. Bagaimana bisa seperti itu? Kuncinya Bapak Ibu ada pada fokus kita, pada proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien. Bapak-bapak, ibu-ibu insan pendidikan yang berbahagia, kita uraikan satu persatu. Kita lihat pertama terkait dengan sumber daya utama anggaran di satuan pendidikan, yaitu apa Bapak Ibu? Yang paling besar adalah tentu saja BOS dan BOP. Mungkin slide selanjutnya. Kita lihat anggaran BOS dan BOP yang menyedot anggaran negara yang begitu besarnya. Ada anggaran BOS Dasmen itu ada 51,6 triliun. Besar sekali. Anggaran BOP PAUD 4,25 triliun, BOP kesetaraan 1,02 triliun. Bapak Ibu, kalau kita jumlah lebih dari 56 triliun negara menganggarkan untuk BOS dan BOP. Ini jauh lebih besar dari laba bersih yang diperoleh negara dari perusahaan-perusahaan terbesarnya seperti Pertamina, PLN maupun Astra. Bapak-bapak, ibu-ibu, sangatlah mubazir jika anggaran yang besar yang sudah dilakukan oleh pemerintah tersebut disia-siakan berikut saja. Mungkin berikutnya, slide berikutnya akan menceritakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, BOS dan BOP bersumber dari anggaran negara. Dan sudah seharusnya lah pemanfaatan BOS dan BOP dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana BOS, sesuai dengan aturan. Ada 5 prinsip-prinsip yang kita tekankan di sini. Yang pertama adalah fleksibel, yaitu sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Sekolah sekarang diberikan kebebasan untuk membelanjakan BOS dan BOP sesuai dengan aturan. Untuk tujuannya, untuk peningkatan hasil belajar. Yang kedua, efektif, memberikan hasil atau pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan dan di satuan pendidikan yang sudah disampaikan oleh Pak Nino tadi. Bagaimana kita fokus meningkatkan kompetensi dan karakter murid. Bagaimana proses belajarnya, bagaimana menciptakan iklim atau lingkungan di sekolah yang nyaman, aman, dan inklusif. Dan bagaimana menciptakan karakter yang baik, meningkatkan literasi dan numerasi. Harus efektif. Yang ketiga adalah efisien. Bagaimana anggaran negara tersebut kita lihat subsidi BBM sudah overload sehingga BBM harus dinaikkan. Masa anggaran yang tidak diutak-utik BOS dan BOP tidak dibelanjakan secara efisien? Bagaimana efisien itu meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin. Harus ditekan gitu ya, dengan hasil yang tetap optimal. Yang keempat adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Karena ini anggaran berasal dari negara, berasal dari rakyat, harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan secara keseluruhan.
Setiap sen anggaran negara tersebut harus ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan logis sesuai dengan aturan perundang-undang. Dan yang terakhir adalah transparan. Bapak Ibu, dengan adanya teknologi kita berusaha ada platform-platform yang membuat anggaran BOS dan BOP bisa dilaksanakan secara transparan, dikelola secara terbuka, dan bisa mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan pendidikan, kebutuhan satuan pendidikan. Berikutnya, Bapak Ibu, berdasarkan Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, BOP, bantuan operasional penyegaran pendidikan kesetaraan dan juga PAUD, dari 12 kategori penggunaan BOS ini dan 10 kategori BOP, berdasarkan penelitian, satuan pendidikan belum menganggarkan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hasil belajarnya. Kita lihat ada 12, dari 12 BOS itu ada yang sesuai dengan, kita kategorikan sesuai dengan mendukung hasil belajar, peningkatan pembelajaran, yaitu terkait nomor 3 kegiatan pelajaran ekstrakurikuler, nomor 2 perpustakaan, ada kegiatan assessment di nomor 4 assessment dan evaluasi pembelajaran, nomor 6 pengadaan profesi guru dan lain sebagainya. Dan yang non kualitas pembelajaran hanya sedikit, yaitu terkait honor, administrasi sekolah, dan sarana prasarana. Berikutnya, nah ini kita lihat Bapak Ibu berdasarkan kajian di slide berikutnya terhadap pembelanjaan BOS tahun 2020. Nah ini kita lihat Bapak Ibu, yang merah ini 70% penggunaan dana BOS digunakan pada non kualitas pembelajaran. 70% digunakan pada kegiatan non kualitas pembelajaran. Penggunaan dana BOS belum berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Padahal Bapak Ibu, permasalahan utama pendidikan adalah rendahnya kualitas pembelajaran dan juga ketimpangan kualitas pembelajaran. Ini seperti kita analogikan, jika kita ada gatal di kepala yang digaruk kaki, ya nggak nyambung gitu, tidak bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Kita lihat slide berikutnya. Sesuai dengan hasil asesmen tahun 2021, asesmen nasional Bapak Ibu yang sudah dimasukkan dalam rapor pendidikan Bapak Ibu di satuan pendidikan, isu prioritas di pendidikan Indonesia adalah numerasi, literasi. Yang pertama, di sebelah kiri itu terlihat bahwa 1 dari 2 peserta didik, atau kalau kita bisa lihat 1 dari 2 peserta didik, yaitu 50% peserta didik belum mencapai kompetensi minimal literasi. Kita bayangkan Bapak Ibu, hanya separuh yang mencapai minimal literasi. Itu adalah isu yang patut kita prioritaskan. Ini lebih parah lagi yang kedua, lebih besar dari yang literasi. 2 dari 3 peserta didik atau lebih dari 60% peserta didik belum mencapai kompetensi minimal numerasinya. Kita bayangkan Bapak Ibu, ini adalah problem terbesar kita. Ini untuk kompetensi, literasi dan numerasi. Belum lagi yang di sebelah kanan. Bapak Ibu, ada terkait lingkungan sekolah, ada belum mendukung pembelajaran. Dibuktikan dari hasil AN tahun lalu, yaitu 22,4% atau hampir 1/5-nya dari peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan dalam 1 tahun terakhir. Bayangkan Bapak Ibu, 1/5 dari anak-anak kita, hampir 1/5 mengalami insiden perundungan. Ditambah lagi Bapak Ibu, di sebelah kanannya lagi, 22,4% ini hasil survei peserta didik pernah mengalami potensi insiden kekerasan seksual. Miris sekali mendengar data-data tersebut Bapak Ibu. Berikutnya, nah, untuk mengatasi hal tersebut Bapak Ibu, sebenarnya Kemdikbudristek sudah menyediakan platform rapor pendidikan yang sudah diluncurkan di episode Merdeka Belajar 19 pada 1 April. Mas Menteri menyampaikan bahwa isu literasi, numerasi,
karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, itu semua merupakan menjadi fokus capaian yang kita tingkatkan. Ini adalah bukti pentingnya penggunaan dana BOS, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan yang baik yang sudah kita sediakan platformnya. Platform rapor pendidikan menjadi sumber data utama bagi satuan pendidikan untuk mengetahui kualitas pembelajarannya. Sumber data ada 9, Bapak Ibu. Ada dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar, Dapodik, ada dari Kemenak juga, ada dari BPS, Tracer Studi khusus SMK, platform digital, guru dan kepala sekolah, dan juga dari GTK, Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, kami Bapak Ibu berharap satuan pendidikan dapat memanfaatkan data platform rapor pendidikan sebagai sumber utama untuk perbaikan kualitas pembelajaran, yaitu kita namakan dengan 3 langkah mudah yang kita istilahkan identifikasi, refleksi, dan benahi. Dan pada akhirnya dengan konsep seperti ini kita melakukan identifikasi, menemukan masalah berdasarkan indikator yang ada ditampilkan kita ada di rapor pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, kita ingin melakukan refleksi terhadap capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran satuan pendidikan di daerah masing-masing. Tentunya kita akan menemukan akar masalahnya seperti apa. Kemudian yang terakhir kita melakukan benahi, menentukan bentuk konkret perbaikannya seperti apa. Kita rumuskan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran di satuan pendidikan, yang akhirnya satuan pendidikan dapat menyusun dokumen kegiatan dan dokumen perencanaan dalam bentuk rencana kerja tahunan atau RKT, atau dokumen-dokumen anggaran seperti rencana kerja, anggaran sekolah, atau RKAS. Berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, konsep pemanfaatan data platform rapor pendidikan untuk perbaikan kualitas pembelajaran melalui identifikasi, refleksi, benahi, sampai pada penyusunan dokumen perencanaan penganggaran, sampai berbalik lagi kepada analisis rapor lagi, kita namakan perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan dalam satuan pendidikan. Siklus PBD tersebut dimulai dari analisis profil pendidikan, akar masalahnya seperti apa kita analisis, kita rumuskan program dan kegiatan berdasarkan prioritas akar masalah yang terjadi di satuan pendidikan, kemudian memasukkan hasil rumusan tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, kemudian dilaksanakanlah dokumen perencanaan tersebut dalam implementasi pelaksanaan kegiatan, sampai pada monitoring dan evaluasi, dan selanjutnya kembali lagi kepada langkah pertama, yaitu melakukan analisis profil pendidikan secara berkelanjutan, membentuk suatu siklus yang terus-menerus dan berkelanjutan. Berikutnya, Bapak Ibu, untuk mempermudah siklus PBD tersebut, langkah-langkah 1-6 tersebut, Bapak Ibu, Kemdikbudristek telah meluncurkan pada tanggal 13 September kemarin fitur baru, fitur otomasi perencanaan berbasis data yang ada di platform rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ada tindak lanjut di situ yang kita merahi di situ. Kemudian Bapak Ibu bisa ada rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD, dan Bapak Ibu bisa unduh. Dan bisa dalam bentuk Excel, Bapak Ibu bisa melakukan analisis. Kita akan hadirkan Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Maria di sesi berikutnya detailnya seperti apa gitu ya. Detailnya seperti apa, ini memang kecil Bapak Ibu. Nah, ini akan ditunjukkan di slide berikutnya. Setelah kita klik unduh, Bapak Ibu, nanti akan ada. Dan berikutnya Bapak Ibu, di slide berikutnya, satuan PAUD. Nah ini Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya, sebelumnya
hanya pada semula Satuan Pendidikan Dikdas dan Dikmen yang bisa mengakses platform rapor pendidikan untuk melakukan PBD. Nah, sekarang PAUD pun bisa dengan bantuan lembar PBD sebagai alat bantu evaluasi PAUD dan untuk menyusun rencana. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini adalah contoh gambaran fitur perencanaan berbasis data baik itu PAUD maupun Dikdas Dikmen gitu ya. Di platform rapor pendidikan ada rekomendasi kegiatannya. Nah, ini memang kecil, kita sengaja kecil di sini karena nanti akan disimulasikan oleh Mbak Maria, nanti Bapak Ibu bisa melakukan cek langsung. Di sini Bapak Ibu ada masalahnya apa, identifikasi, kemudian ada akar masalahnya seperti apa, dan kemudian kita sediakan rekomendasi dibenahi. Ada identifikasi, refleksi, benahi. Nah, di benahi ini Bapak Ibu nanti akan kita sampaikan prioritas 5 prioritas berdasarkan akar masalah yang paling benar-benar kita analisis berdasarkan perhitungan di aplikasi, kita otomasi. Dan ini bersifat terbuka Bapak Ibu, ini hanya panduan awal. Jika Bapak Ibu melihat keseluruhan, ada perubahan-perubahan, bahkan itu yang kita inginkan, Bapak Ibu silakan bisa mengedit ini gitu ya, berdasarkan hasil identifikasi, refleksi, dan benahi dari Bapak Ibu. Yang kita pentingkan adalah alur proses perencanaan berbasis datanya, yaitu identifikasi, refleksi, akar masalahnya apa, langsung kita buatkan benahi. Dan ini adalah merupakan hanya contoh otomasi yang disediakan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan berbasis data. Berikutnya Bapak Ibu, di slide berikutnya, nah ini adalah contoh gambaran fitur perencanaan berbasis data, baik itu PAUD maupun Dikdas, Dikmen, di platform rapor pendidikan terkait dengan bagaimana rekomendasi kegiatan ini dihubungkan kepada Arkas gitu ya. Jadi sudah ada deskripsinya dari benahi tersebut, deskripsi benahinya, kemudian ada kegiatan-kegiatan, dan kita lihat, kita petakan Bapak Ibu, kita petakan di situ ada dengan pemetaan rekomendasi dengan kode kegiatan di Arkas yang dapat dipilih sesuai dengan prioritas rekomendasi perbaikan. Nah, ini merupakan sambungan rekomendasi program ke kegiatan Arkas dari yang tadi gitu ya. Nanti akan lebih detail Bapak Ibu, ini kecil-kecil memang sengaja kita lakukan, nanti ada di sesi berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maria yang lebih teknis lagi, disertai simulasi, fitur otomasi, langsung dipraktekkan. Berikutnya, dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di sesi saya ini, kami mendorong Bapak Ibu dari UPT, Bapak Ibu, baik itu UPT Paudasmen, BPMP, B2 PMP, Bapak Ibu dari UPT Vokasi dan juga GTK, marilah kita bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk membantu satuan pendidikan dalam memahami rapor pendidikan dan juga bagaimana kita melaksanakan PBD. UPT kita harapkan dapat melakukan sosialisasi dan advokasi, bagaimana mendorong akselerasi satuan pendidikan untuk melaksanakan PBD, dan Dinas Pendidikan mohon dukungannya untuk menjangkau satuan pendidikan di daerahnya masing-masing untuk melaksanakan perencanaan berbasis data. Dan yang terakhir Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, kami ingin minta bantuan mengkampanyekan fitur rekomendasi PBD di platform rapor pendidikan melalui stakeholder di pendidikan di daerah masing-masing, yaitu melalui pengawas dan juga MKK. Berikutnya saya tutup Bapak Ibu paparan saya dengan pesan, marilah bersama kita susun rencana berbasis data dengan cara identifikasi, refleksi, benahi untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan siswi. Demikian yang dapat saya sampaikan.